Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, em, pada kesempatan ini kita masih bisa berjumpa dalam mata pelajaran Muluk Bahasa Inggris. Sekarang kita akan masuk pada tema yang baru, yaitu pronoun atau kata ganti. Definisi pronoun Ustaz sudah tulis. Pronoun atau kata ganti merupakan jenis kata yang mempunyai fungsi menggantikan kata benda maupun orang tertentu yang tidak langsung. Sekali lagi, pronoun atau kata ganti merupakan jenis kata yang mempunyai fungsi menggantikan kata benda maupun orang tertentu yang tak disebut langsung. Contoh dalam kalimat bahasa Indonesia. Andi adalah anak yang rajin belajar. Dia, di sini, dia, siapa dia? Dia adalah Andi. Jadi itu yang dimaksud dengan kata ganti. Salah satu contoh kata ganti adalah dia. Nah, di sini bukan lagi kata Andi yang dipakai, tapi kita pakai kata ganti, yaitu dia. Dia, kata dia ini menunjukkan orang, yaitu Andi. Jadi Andi adalah anak yang rajin belajar. Dia adalah siswa terpintar di kelasnya. Coba kita lihat, jika kita ganti kata Andi di sini, pasti connect, pasti benar juga kalimatnya. Andi adalah anak yang rajin belajar. Andi adalah siswa terpintar di kelasnya. Nah, connect kan? Cocok? Karena memang kata dia ini ditunjukkan untuk Andi. Jadi kita tidak tulis lagi Andi di sini, tapi kita tulis dia. Itu contohnya dalam bahasa Indonesia. Ada 4 jenis kata ganti dalam bahasa Inggris, yaitu kata ganti sebagai subjek, kata ganti sebagai objek, kata ganti sebagai adjektif, dan kata ganti posesif. Namun pada pertemuan kita hari ini, kita hanya akan membahas 2 saja jenis kata ganti, yaitu kata ganti sebagai subjek dan objek. Kita langsung saja masuk ke kata ganti atau pronoun sebagai subjek. Ada 7 ya. Ada 7 kata ganti sebagai subjek. Yang pertama I, huruf I dibaca I, yang warna biru ini adalah cara bacanya. I artinya saya, you artinya kamu, they artinya mereka, we artinya kami, she artinya dia, perempuan, dia tapi perempuan. Kemudian he, dia laki-laki. Misalkan tadi Andi, maka kita pakai he karena Andi adalah laki-laki. Kemudian it artinya benda, dia benda. Ustadz ulangi sekali lagi dan Ananda di rumah ikuti ya. I artinya saya, you artinya kamu, they artinya mereka, we artinya kami, she artinya dia perempuan, he artinya dia laki-laki, kemudian it dia benda. Nah, silahkan Anda perhatikan di sini. Di sini ada catatan nih. Catatannya yaitu posisi kata ganti ini berada di depan kata kerja. Jadi posisinya kata ganti ini yang ketujuh ini, I, you, they, we, she, he, it ini, yaitu berada di depan kata kerja. Yang mana itu kata kerja? Nanti
Ustadz akan perlihatkan contoh kata kerja. Contohnya adalah sebagai berikut. I adalah kata ganti seperti yang kita pelajari tadi ya. I, kemudian gave, ini kata kerja. Ustadz sudah kasih tanda warna ungu supaya Ananda bisa bedakan, oh ini kata kerja, ini kata ganti. Kata gantinya adalah I gave, kata kerja yang artinya memberikan. Ananda mungkin sudah tahu kata kerja itu apa. Kata kerja itu artinya kata-kata di mana kita mengerjakan sesuatu seperti mencuci, menyapu, membersihkan, menulis, belajar. Nah, untuk give sendiri ini artinya memberikan. Jadi memberikan itu adalah kata kerja, ya kan? Nah, I gave him a book. Saya memberikan dia sebuah buku. Nah, ini artinya nih. I gave him a book. Jadi lihat posisinya kata ganti I. Dia dulu, kata ganti dulu, kemudian kata kerja. I dulu, kemudian kata kerja give. Kan? Kemudian begitu juga di contoh yang kedua, kata ganti they, artinya mereka, kemudian kata kerja give. Kemudian him a book. Jadi dilihat di sini seperti catatan sebelumnya. Yang ini posisi kata ganti ini berada di depan kata kerja. Maka kata ganti ini dulu, kemudian kata kerja. Kan? Contoh yang ketiga you, kemudian kata kerja gave, kemudian him a book. You give him a book. Saya memberi dia laki-laki, sebuah buku. Kemudian contoh yang keempat, he gave us a book. He, dia laki-laki, gave, memberikan, us, kami, a book, sebuah buku. Jadi ya seperti itu ya. Untuk kata ganti sebagai subjek ini, maka posisinya di depan kata kerja. Oke. Kemudian kita lanjut lagi ke kata ganti yang kedua. Jenis yang kedua yaitu kata ganti atau pronoun sebagai objek. Kalau yang pertama tadi sebagai subjek atau pelaku, sekarang kita beralih ke kata ganti atau pronoun sebagai objek. Sini ada 7 kata juga. Me artinya saya, you artinya kamu, us artinya kami, them artinya mereka, him dia laki-laki, her dia perempuan, it dia benda. Kita ulangi sekali lagi ya. Me artinya saya, you artinya kamu, us artinya kami, them artinya mereka, him artinya dia laki-laki, her dia perempuan, kemudian it dia benda. Kemudian di sini kita punya catatan. Posisi kata ganti ini berada di belakang kata kerja. Jadi, untuk kata ganti ini posisinya di belakang kata kerja. Berbeda dengan kata ganti yang kita pelajari sebelumnya, yaitu kata ganti sebagai subjek. Posisinya posisinya berada di depan kata kerja. Tapi untuk kata ganti pronoun sebagai objek, posisinya berada di belakang kata kerja. Oke, langsung saja kita masuk ke contohnya. Contoh dalam kalimat he gave him, ini kata kerjanya seperti biasa warna ungu, kemudian digaris bawahi. He gave me, lihat nih, me dia memberikan saya a book,
sebuah buku. Lanjut lagi ke contoh kedua. They gave me. Gave kata kerja, kemudian him kata ganti. Kata ganti sebagai objek atau penderita. A book. Mereka memberi dia. Mereka memberi dia a book, sebuah buku. Kemudian contoh selanjutnya, he gave you a book. Gave kata kerja, kemudian you kata ganti objek. He gave you a book, dia memberi kamu sebuah buku. Kemudian contoh selanjutnya juga, he gave her a book. Jadi give kata kerja, kemudian her a book. Kemudian he gave us. Give lagi kata kerja, us kata ganti. Kemudian she gave them a book. Dia, perempuan, memberi mereka sebuah buku. Jadi dari contoh-contoh ini kita bisa tahu, oh ternyata untuk kata ganti sebagai objek itu posisinya berada di belakang kata kerja. Ya, ini gave me. Nah, jelas ya? Oke, Ustadz rasa jelas untuk materi ini karena memang materi ini cukup gampang ya. Anda pasti paham. Kalaupun ada materi atau penjelasan Ustadz yang kurang dipahami, silahkan langsung saja cek ke WA Ustadz Japri, tanya langsung. Nanti Ustadz akan memberikan penjelasan. Oke? Saya rasa cukup untuk materi kita pada pertemuan kali ini. Pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang kata ganti ini lebih dalam lagi. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.